Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang anggaran tenaga kerja langsung. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertiannya. Pengertian anggaran ketenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Anggaran ketenaga kerjaan langsung meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu kapan pengerjaannya. Hal-hal yang telah terperinci dalam anggaran ketenaga kerjaan langsung harus dikaitkan dengan jenis produk yang dihasilkan dan tempat atau departemen tenaga kerja yang akan datang. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tujuan anggaran ketenaga kerjaan langsung, yaitu yang pertama adalah sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok produksi bersama-sama dengan budget bahan mentah dan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang kedua adalah sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok penjualan bersama-sama dengan budget bahan mentah dan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang ketiga adalah sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena upah memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Yang keempat adalah sebagai dasar untuk menyusun kebijakan tentang pemberian bahan kerja kepada karyawan agar adil, seimbang, dan merata. Selanjutnya adalah pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran ketenaga kerjaan langsung. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan tenaga kerja, yang kedua adalah penarikan tenaga kerja, yang ketiga adalah latihan tenaga kerja, yang keempat adalah evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja, yang kelima adalah gaji dan upah, yang keenam adalah pengawasan tenaga kerja. Pembahasan ini selanjutnya adalah persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitung. Yang kedua adalah manning table, yaitu digunakan untuk menyusun hasil perkiraan langsung masing-masing kepala kepada bagian. Yang ketiga adalah dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata untuk tahunan anggaran yang bersangkutan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eli. Saya Eli Astria Rizky, NIM 12401183065 akan membahas tentang penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung secara teknis dapat dipisahkan ke dalam dua bentuk, yaitu 1. Anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung yaitu bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat sebagai berikut: A. Jenis barang yang dihasilkan, B. Jumlah barang yang diproduksi, C. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, D. Jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, E. Waktu kapan produksi barang dimulai. Selanjutnya, 2. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung yaitu bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci sebagai berikut: A. Jenis barang yang dihasilkan, B. Jumlah barang yang diproduksi, C. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, D. Jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, E. Waktu kapan produksi barang dimulai. Dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. 2. Standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan pada data historis atau pengalaman di waktu yang lalu serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi gerak dan waktu. 3. Sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas waktu, hasil, atau insentif. Contoh soal: sebuah perusahaan berencana melakukan produksi barang A sebanyak 2.000 unit dan barang B sebanyak 1.500 unit per triwulan. Perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 10 unit barang A membutuhkan waktu selama 5 hari dengan jam kerja perharinya 8 jam.
Sedangkan untuk memproduksi 12 unit barang B dibutuhkan waktu 4 hari dengan jam kerja perharinya 6 jam. Tarif upah tenaga kerja langsung dalam proses produksi ditetapkan sebesar Rp25.000 per jam untuk barang A dan Rp20.000 per jam untuk barang B. Diketahui jenis produk yaitu barang A dan barang B. Tingkat produksi barang yaitu barang A 2.000 per triwulan, barang B 1.500 per triwulan. DLH barang A yaitu 5-nya itu 5 hari dikali 8, 8-nya itu 8 jam per hari dibagi 10 unit sama dengan 4. DLH barang B sama dengan 4 dikali 6 dibagi 12 sama dengan 2. Tarif TKLA atau tenaga kerja langsung A sama dengan Rp25.000 per jam. Tarif TKL B sama dengan Rp20.000 per jam. Produksi dikali DLH dikali tarif TKL. Pada barang A, triwulan 1, triwulan 2, dan 3, dan triwulan itu produksi 2.000 dikali DLH-nya 4 kali tarif barang A Rp25.000 sama dengan Rp200. Triwulan 1, triwulan 3, triwulan dan triwulan 4 biaya dikan dengan Rp800 juta. Lalu pada barang B triwulan 1, 2, 3 dan 4 caranya juga sama, yaitu produksinya 1.500 dikali DLH-nya 2 Rp20.000 sama dengan Rp60 juta. Lalu triwulan 1, 2, 3 dan 4 di total menjadi Rp240 juta. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.